Bab 493. Aku kira kamu secantik Dewi Langit. Ternyata biasa saja. Devina tertawa mengejeknya. Daniel benar-benar buta. Ia malah jatuh cinta dengan wanita sepertimu. Tracy pelan-pelan membuka mata, lalu memandang wanita di hadapannya dengan bingung. Kamu siapa? Kamu tidak perlu tahu aku siapa. Devina menyunggingkan senyuman. Kamu hanya perlu tahu, aku bukan orang yang bisa kamu provokasi. Apa yang kamu inginkan? Tracy menarik napas dengan lemah. Hehehehehe. Devina tertawa dingin. Aku akan segera menyerahkanmu kepada Daniel. Sebelum pergi, aku akan memberimu sebuah hadiah. Setelah berbicara, tangannya melakukan instruksi. Dua orang pengawal lekas maju menahan Tracy. Sarah mengeluarkan sebuah jarum dan bersiap menyuntikkan Tracy. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Tracy membelalakan mata terkejut. Ia meronta sekerasnya. Apa ini? Lepaskan aku, lepaskan aku. Ah! Pada akhirnya, Tracy tidak berhasil melepaskan diri. Sebuah jarum tipis yang panjang disuntikkan ke lengannya. Cairan transparan mengalir ke dalam tubuhnya. Tracy berteriak ketakutan. Ia meronta, menggelengkan kepala, namun ia tidak bisa melawan. Ia tidak tahu itu cairan apa, juga tidak tahu cairan itu akan memberikan dampak apa pada tubuhnya. Ia benar-benar ketakutan. Devina duduk menyilangkan kaki di atas sofa. Tangannya menggoyangkan gelas alkohol anggur. Sudut bibirnya terangkat menunjukkan senyuman jahat. Mata yang ramping dan dalam, seperti ular berbisa menatap Tracy dingin. Tetapi ketika Tracy tak berhenti menggelengkan kepala meronta, rambut panjang yang menutupi wajahnya tersebar, perlahan mulai memperlihatkan wajah cantiknya. Devina tertegun sejenak, lalu tatapannya menjadi lebih terkejut. Ia mengedipkan mata dengan kuat, mengira dirinya salah lihat. Ia lekas memerintah, angkat kepalamu. Sarah memegang dagu Tracy, dengan keras mengangkat kepalanya ke atas. Sebuah wajah anggun dan murni berada di hadapannya. Devina tercengang. Ia seolah sedang melihat iblis. Tatapannya penuh dengan kejutan, bahkan dengan sedikit ketakutan. Beberapa saat kemudian, Devina berseru sebuah nama. Bellamore. Tubuh Tracy gemetar. Ia mendongakkan kepala, menatap wanita kejam dan berdarah dingin ini dengan bingung. Kamu, kenapa kamu bisa tahu nama ini? Bellamore siapamu? Devina bertanya dengan seru. Belum sempat Tracy menjawab, ia sudah terjatuh ke ranjang. Ia mendekap bagian disuntik dan berteriak dengan menderita. Tak berapa lama kemudian, mulutnya berbusa dan pingsan. Devina masih tercengang di tempat. Ia menatap Tracy dengan tatapan tak percaya. Setelah itu, akhirnya Devina kembali sadar dan lekas memerintah. Segera selidiki latar belakangnya. Aku ingin data yang lengkap, cepat. Baik, Sarah melaksanakan perintahnya. Nyonya, suntikan itu sudah selesai. Pengawal berbaju hitam berbicara dengannya menggunakan bahasa Inggris. 3 bulan kemudian, ia akan menjadi cacat dan mendengarkan perintahmu. Devina tak bicara. Tatapannya penuh dengan pemikiran rumit, seolah sedang ingin membuktikan sesuatu. Nyonya, sudah waktunya berangkat. Pengawal mengingatkan. Obati luka luarnya dan beres-beres, lalu siapkan mobil. Devina berdiri, jangan sentuh dia lagi. Baik, setengah jam kemudian, Tracy yang pingsan sudah dipindahkan ke mobil MPV. Devina duduk di samping, memincingkan mata, menatap Tracy dengan rumit. Mesin mobil dinyalakan, pelan-pelan menuju kota Bunaken. Sarah sedang mengoperasikan iPad-nya sambil menelpon. Ia menggunakan berbagai koneksinya untuk menyelidiki identitas Tracy dalam waktu singkat. Sebelum bertemu Daniel, harus mendapatkan jawaban, perintah Devina. Aku akan berusaha. Sarah agak kesulitan. Data wanita ini tampaknya telah dimanipulasi oleh orang lain. Banyak informasi yang ditutupi. Hanya ada informasi, ayahnya adalah orang terkaya di kota Bunaken sebelumnya, yang bernama James Smith. James Smith. Seluruh tubuh Devina gemetar. Ia sangat terkejut. James Smith, yang dikupaksa mati 4 tahun lalu. Bab 494. Anda lihat ini. Sarah menyerahkan iPad-nya kepadanya. Devina menggeser layar dan memeriksa iPad-nya itu. Ia menyerigai dengan senang. Sungguh tak diduga. Pebisnis yang tak sengaja kupaksa mati itu adalah pria lain Bellamore. Hahaha. Nyonya, untuk saat ini hanya spekulasi saja. Tidak ada bukti pasti. Sarah berkata dengan bingung. James Smith itu hanya seorang pengusaha biasa. Kenapa ia bisa berhubungan dengan Bellamore? Benar juga, masih perlu cari bukti lain. Devina memutar cincin di jari manisnya, menatap Tracy dingin. Tak berapa lama kemudian, ia menelpon sebuah nomor. Ponsel itu berdering agak lama lalu tersambung. Terdengar suara rendah dari sisi lain. Halo?
Jensen, lama tak bertemu. Devina menyunggingkan senyuman. Nada suaranya tampak akrab, namun juga dingin. Ada hal yang ingin kutanyakan padamu. Apa? Tentu saja Jensen bersikap waspada. Bellamore. Devina menyebutkan nama ini dengan pelan, lalu bertanya dengan hati-hati. Apakah memiliki seorang putri? Jensen yang berada di seberang telepon tentu saja membeku. Ia tak menjawab untuk sesaat. Tampaknya, kamu sudah bertemu dengan Tracy Smith. Devina sangat pintar dan berspekulasi dengan menyerigai. Sebenarnya, tanpa perlu kamu bilang pun, aku sudah menyelidikinya. Dulu, Bella memiliki pria di luar dan melahirkan anak haram dengan pria itu. Setelah beberapa jeda, Devina bertanya dengan hati-hati lagi. Pria itu bernama James Smith kan? Aku tidak tahu, Jensen berkata dengan dingin. James sudah mati tanpa kejelasan. Sekarang kamu hanya berspekulasi sendiri. Jangan menyakiti orang tak bersalah lagi. Tampaknya tebakanku benar. Devina sudah mendapatkan kesimpulan. Tracy adalah putri dari James dan Bella. Devina, sudah cukup, Jensen berseru. Dendam generasi sebelumnya sudah berlalu. Kakakmu sudah meninggal. Jangan menggila lagi. Kamu benar-benar baik. Devina mencibir dingin. Putrimu akan bertunangan dengan Daniel, tetapi Daniel masih memedulikan wanita lain. Kamu tidak keberatan, atau mungkin karena ini adalah putri Bellamore, jadi kamu pun mengabaikan kebahagiaan putri kandungmu sendiri. Devina Wellens, sudahlah, Devina malas berbicara dengannya lagi. Aku hanya bertanya karena penasaran, tidak akan berbuat apa-apa padanya. Tenang saja. Setelah mematikan telepon, Devina memandang Tracy yang tertidur, lalu menyunggingkan senyuman, menyerigai. Benar-benar usaha yang percuma. Jika tahu sejak awal kamu adalah putri Bellamore, untuk apa aku begitu menghabiskan tenagaku? Setelah berbicara, Devina menepuk-nepuk wajah cantik Tracy dan tertawa. Bella, kamu benar-benar penyelamatku. Di momen seperti ini pun masih membantuku. Tracy yang tertidur lelap sama sekali tidak tahu apa yang telah terjadi. Ia hanya merasakan sakit, sangat-sangat sakit. Rasanya ada puluhan serangga sedang menggigit tubuhnya dan memutuskan pembuluh darahnya. Ia merasa dirinya akan segera mati. Daniel bermimpi buruk. Ia bermimpi menjemput Tracy di lantai bawah. Tetapi ketika membuka mobil, ia melihat Tracy sudah meninggal. Darah di mana-mana dan wajahnya mengerikan. Di belakang Tracy ada Devina yang sedang tersenyum menyerigai kejam seperti orang gila. Daniel bangun terkejut. Kepalanya penuh dengan keringat. Jantungnya berdetak kencang. Sudah beberapa tahun, Daniel tidak pernah memiliki perasaan ini. Selain hari di mana ayah dan ibunya kecelakaan. Ia tiba-tiba memiliki perasaan tidak enak di dalam hatinya. Ia merasa gelisah. Ia melihat jam. Sudah pukul 6:30 malam. Ia lekas turun dari ranjang, membersihkan wajah dan turun terlebih dahulu menunggu Devina. Ia ingin segera bertemu Tracy, memastikan Tracy baik-baik saja. Tuan Daniel, jangan cemas, orang Thomas sudah mengawasinya. Mobil Prestige Devina sudah masuk ke kota Bunaken 3 jam yang lalu. Seharusnya mereka akan tiba lebih awal. Bab 495. Daniel melihat ke arah mobil datang. Ia menunggu Devina. Walaupun wajahnya tampak tenang, tetapi ia sangat panik di dalam hati. Ryan tidak berani bicara. Ia membawa pengawal menemaninya. Lily bergegas kemari dan membawa beberapa perawat wanita. Ia menunggu di samping. 1 menit, 2 menit, 5 menit, 10 menit berlalu. Mobil Devina masih belum tiba. Daniel melihat waktu di jam tangannya. Sudah pukul 7. Keningnya berkerut. Lalu sekali lagi memandang ke arah jalan. Ada mobil yang lewat, namun bukan mobil Devina. Trik apa yang ingin dilakukannya? Daniel mengeluarkan ponsel bersiap menelepon Thomas. Tepat di saat ini, Ryan berseru rendah, sudah datang. Daniel mendongak dan melihat konvoi Hammer perkasa perlahan-lahan mendekat. Ryan memberi instruksi, para pengawal lekas mengambil formasi waspada. Daniel memincingkan mata, ia menatap dingin mobil Hammer di tengahnya. Hingga mobil itu berhenti. Bawahan Devina turun dari mobil. Mereka berbaris menjadi 2 barisan dan juga melakukan formasi waspada. Mereka saling berhadapan dengan bawahan Daniel. Beberapa pengawal wanita turun dari mobil dan membuka pintu mobil nyonyanya. Sepasang kaki ramping turun dari mobil. Wajah yang menawan dan suram. Itu adalah aura bawaan milik keluarga Wellens. Lama tak bertemu, ponakanku sayang. Devina melepaskan kacamata hitam dan tersenyum menyerigai kepadanya. Mana orangnya?
Daniel tak ingin bertele-tele dengannya. Ia ingin segera melihat Tracy. Sudut bibir Devina terangkat, lalu tangannya memberi instruksi. Sarah membuka pintu mobil. Tracy dalam balutan gaun putih sedang tidur berbaring di atas kursi belakang dengan tenang. Lily lekas membawa orangnya, memindahkannya, Tracy ke atas ranjang medis, lalu mendorongnya ke sebelah Daniel. Daniel mengernyit kening memandang Tracy. Wajahnya tampak pucat dan lemas. Tampaknya ia benar-benar lemah. Seharusnya ia telah menerima banyak siksaan. Hati Daniel menegang, namun ia berpura-pura tenang. Periksa dia. Baik, Lily segera menyuruh perawat mendorong Tracy ke dalam. Ryan memberi instruksi, lalu beberapa pengawal mengikuti ke dalam. Hanya dicambuk beberapa kali kok, perlu seheboh ini. Ujung bibir Devina menyirigai mencibirnya. Lebih baik kamu tidak bermain trik padaku. Daniel melototinya dengan dingin. Hanya demi seorang wanita, kamu berbicara seperti ini pada bibimu. Devina menaikkan alis mengecek. Kamu ini sedang belajar, ahli cinta dari ayahmu ya? Apa hubungannya denganmu? Daniel mengernyitkan kening. Oke, Devina merentangkan tangan dan tak beranjak bicara lagi. Sekarang kamu boleh membawaku bertemu kakekmu kan? Devina melangkahkan kaki maju. Pengawal lainnya juga hendak mengikutinya, tetapi dihalangi oleh Ryan. Maaf, Presiden Devina, Ryan berkata kepadanya dengan sopan. Anda hanya boleh membawa satu orang pengawal. Besar sekali nyalimu, berani-beraninya memerintahku. Devina melototinya dengan dingin, lalu melakukan instruksi dengan tangannya. Pengawal lainnya mundur, hanya Sarah yang masuk bersama Devina. Kakek tidak boleh dikejutkan lagi. Lebih baik kamu berhati-hati saat bicara. Daniel mengingatkan dengan dingin. Ia adalah ayah kandungku. Devina merasa konyol. Memangnya aku akan mencelakainya? Entahlah, Daniel tak menghargai perasaannya. Memangnya selama ini kamu tidak sering membuatnya marah. Itu karena ia pilih kasih. Devina tidak senang. Ia memberikan segalanya pada ayahmu. Ketika ayahmu meninggal, ia mewariskan segalanya padamu. Aku yang bersusah payah berjuang di dalam keluarga Wellens, malah tidak mendapatkan apapun. Aku tidak rela. Kamu juga sudah mendapatkan banyak hal. Jadi orang harus bisa merasa cukup. Daniel tidak banyak bicara. Sebenarnya masalah pilih kasih ini, dirinya juga tidak setuju. Kakek memang memberikan sebagian besar aset kepadanya, tetapi kakek juga memberikan banyak pada Devina. Kalau tidak, ia juga tidak mungkin dapat memperbesar grupnya. Bab 496. Hanya saja, ia ingin merebut segalanya dengan Daniel, menginginkan keadilan, jadi kakek tidak menyukainya. Dua orang terus berselisih selama ini. Selain itu, belasan tahun lalu, Devina ribut di acara ulang tahun Tuan Besar, membuat Tuan Besar mengamuk hingga stroke. Untung keluarga Wellens memiliki tim medis ahli. Setelah belasan tahun pengobatan, Tuan Besar akhirnya bisa membaik. Sejak saat itu, Daniel tidak lagi mengizinkan Devina bertemu secara pribadi dengan Tuan Besar. Ketika tiba di gedung rawat inap khusus, Daniel tidak langsung membawa Devina naik ke atas. Ia menunggu telepon dari Lily. Harus beginikah? Aku sudah bilang, hanya dicambuk beberapa cambukan saja. Aku tidak menyentuhnya. Devina mengerutkan kening, tidak senang. Toh sudah tiba di lantai bawah. Kamu masih tidak mengizinkanku naik ke atas. Tunggu hasil keluar. Jika baik-baik saja, tentu saja mengizinkanmu naik. Daniel sungguh berharap Devina dapat naik ke atas. Ini berarti Tracy baik-baik saja. Jika hanya luka luar, ia tidak akan berargumen dengan wanita ini. Tetapi jika Tracy mengalami pelecehan seksual, tentu saja ia harus membereskan Devina. Tentu saja tidak akan bersikap lunak kepadanya. Tidak berguna, Devina tertawa dingin. Bukankah kakekmu telah memberikan hak waris padamu? Demi seorang wanita, kamu malah mengabaikan keluarga sendiri. Orang seperti ini dapat memegang hal besar. Tentu saja tidak dapat membandingkan dengan tindakan keji bibi. Daniel menjawab dengan tenang. Sayangnya kamu sudah ditendang keluar oleh kakek. Keluarga Wellens tidak ada pewaris lain, tidak diserahkan kepadaku. Memangnya akan diserahkan pada anakmu yang tidak berguna. Kamu, wajah Devina menjadi suram. Mata elegan dan dingin memancarkan aura membunuh yang dingin. Ia bisa mengabaikan konfrontasi dendam ia dan Daniel, tetapi ia tidak bisa menahannya jika anaknya diremehkan. Billy kami baik dan polos. Sekarang ia hanya belum memulai saja. Suatu hari ia akan melebihimu. Devina melototi Daniel. Dan juga aku akan mencari perhitungan denganmu.
secepatnya atas pukulanmu kepadanya waktu itu. Daniel malas bicara dengannya. Matanya melihat ke bawah menatap ponsel. Dengan cepat, Lily menelponnya. Tuan Daniel, Nona Tracy luka berat. Bagian punggungnya dicambuk hingga kulit mengelupas. Tetapi tidak ada luka serius lainnya, dan juga tidak ada pelecehan. Dalam waktu singkat ini, aku hanya dapat memastikan hal ini. Aku masih melakukan pemeriksaan, masih membutuhkan beberapa waktu. Ya, Daniel agak menghela napas lega. Ia melototi Devina. Aku akan memperhitungkan masalah ini. Baiklah, nanti kita hitung bersama. Devina menyerigai dingin. Sekarang sudah boleh masuk kan? Daniel memberi instruksi. Para pengawal membuka jalan membiarkannya lewat. Devina dan Sarah masuk ke dalam lift. Sanjaya sedang menunggu di pintu kamar pasien. Ia menundukkan kepala memberi hormat ketika bertemu dengan Devina. Nona Devina, Anda sudah datang. Paman Sanjaya, lama tak berjumpa. Devina menyapa dengan hormat. Memang sudah agak lama, Sanjaya berkata sambil tersenyum. Anda masih sama seperti dulu. Terima kasih. Devina tersenyum, lalu mengikuti perawat ke kamar isolasi untuk mengganti pakaian APD. Setelah bertukar pakaian, Sanjaya dan Daniel menemaninya langsung masuk ke dalam kamar pasien. Rian dan Sarah menunggu di luar. Mereka berdua saling memandang dengan jijik, lalu masing-masing berbalik badan pergi. Devina masuk ke dalam kamar pasien. Ketika melihat tuan besar yang terbaring di atas ranjang, aura dingin yang terpancar dari tubuhnya menghilang, diganti dengan sekumpulan perasaan rumit. Ada kasih, marah, dan kebencian. Setelah beberapa saat, Devina baru berjalan ke sebelah ranjang. Ia memandang tuan besar dengan jarak dekat. Tatapannya semakin sedih. Ia membuka mulut, ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak tahu harus berkata apa. Sanjaya memandangnya yang seperti itu, hatinya sedikit tergerak. Lalu berkata dengan suara rendah, Tuan besar mengingat Anda. Di dalam mimpi, ia mengigau dan menyebut nama Anda. Benarkah? Devina sangat terkejut. Ia hampir tak percaya dengan telinganya sendiri. Tentu saja benar. Saat Sanjaya sedang berbicara, Tuan besar tiba-tiba bergerak. Ada tanda-tanda kesadaran, dan mulutnya terbuka ingin mengucapkan sesuatu. Devina lekas mendekat mendengarnya. Bab 497. David, Daniel, Cindy, Tuan besar berseru nama ayah Daniel yang bernama David, nama Daniel, dan juga nama ibu Daniel. Satu-satunya nama yang tak disebut adalah Devina. Sanjaya memandang Devina dengan canggung. Ekspresi Devina berubah dari tercengang menjadi kecewa, lalu menjadi dingin. Pada akhirnya, sudut mulutnya terangkat tersenyum menyerigai. Ia tidak sedang menertawai orang lain, ia sedang menertawakan dirinya sendiri. Bisa-bisanya ia memiliki ilusi bahwa Tuan besar sungguh akan menyebut namanya. Benar-benar konyol. Daniel memalingkan wajah dan tetap terdiam. Sejak ia dewasa, ia merasa Tuan besar tidak menyukai bibinya, selalu bersikap keras padanya dan tidak hangat padanya. Ia juga telah membujuk kakeknya. Entah kenapa Tuan besar selalu marah ketika mengungkit topik ini. Ia hanya bisa berserah. Sebenarnya ia juga pernah bersimpati terhadap bibinya karena hal ini, tetapi kemudian bibinya berubah semakin gila, lalu ia menjaga jarak dari bibinya. Awalnya keduanya tidak saling berselisih hingga Billy tumbuh dewasa. Bibi mulai mempersiapkan rencana untuknya, ingin merebut kembali aset properti, membuka jalan bagi anaknya. Tetapi sayangnya Billy tidak memiliki ambisi, ia hanya suka menghaburkan uang dan bersenang-senang. Karena hal ini juga, kedua hubungan pria ini tidak buruk. Dalam hal pribadi pun, Daniel banyak membantunya. Hanya saja tak disangka, waktu itu Billy memiliki pikiran jahat. Ia menginginkan Tracy. Ini yang membuat Daniel marah. Secara tak langsung merangsang kontradiksi bibi dan keponakan. Nona Devina tidak boleh berlalu lama di kamar pasien. Sanjaya mengingatkan dengan pelan. Apa ada yang ingin Anda katakan pada Tuan besar? Tentu saja ada. Devina mendekat ke ranjang dan memanggil pelan. Ayah, ayah. Tuan besar bergerak. Ia seolah mendengar suara. Kamu dapat mendengar suaraku. Devina terkejut senang. Aku Devina. Tuan besar mengeluarkan suara hidung yang rendah. Ia seolah dapat mendengar suaranya. Kelopak matanya bergerak, tapi matanya tidak terbuka. Cepatlah sembuh, ada kabar baik yang ingin kuberitahukan padamu. Devina tersenyum menyerigai. Ia memincingkan mata dengan dalam.
Kamu pasti senang mendengarnya. Sanjaya membungkukkan pinggang, berdiri di samping. Ia bersikap waspada, takut Devina akan mengatakan hal tak baik dan sengaja memprovokasi Tuan Besar. Sudah, Devina malah mundur dan bertanya, Paman Sanjaya, apa kata dokter? Kapan ayah bisa sadarkan diri? Tuan Besar terpeleset di kamar mandi, jadi ia pingsan tak sadarkan diri. Dokter bilang butuh beberapa saat untuk pulih, paling cepat setengah bulan. Jika lama bisa beberapa bulan, jawab Sanjaya. Semoga ayah cepat sadar, Devina mendesak. Tolong jaga dia dengan baik. Tentu saja, Sanjaya lekas menundukkan kepala. Devina berterima kasih lalu berbalik badan pergi. Sanjaya memandang Daniel. Daniel juga merasa aneh. Wanita ini tidak mengatakan apa-apa, tidak melakukan apa-apa. Ini tidak seperti gaya dia. Daniel berjalan keluar dari kamar pasien. Devina sudah melepaskan pakaian APD, lalu menggunakan tisu alkohol mengelap tangannya dengan cermat. Kabari aku saat kakekmu sadar. Aku ingin membawa Billy datang menjenguknya. Jika kamu tidak bermain trik, aku tidak akan menghalangimu, jawab Daniel dengan tenang. Heh, Devina tertawa dingin, lalu menatapnya sambil memincingkan mata. Jika kamu tidak ada masalah, orang lain juga sulit bermain trik denganmu. Setelah berbicara, ia menepuk-nepuk tangannya dan berbalik badan pergi. Jaga dirimu baik-baik, keponakanku sayang. Daniel memandang sosok punggungnya, keningnya berkerut. Walaupun Devina tidak melakukan apa-apa hari ini, tetapi ia tetap merasa gelisah. Ada perasaan tidak enak di dalam hatinya. Tepat di saat ini, ponselnya berdering. Lily menelponnya. Tuan Daniel, Nona Tracy sudah sadarkan diri. Di saat bersamaan, terdengar suara teriakan Tracy yang ketakutan dari seberang telepon. Daniel terkejut. Ia bergegas lari menuju lift. Bab 498. Daniel buru-buru berlari ke kamar pasien satunya lagi. 4 perawat sedang menahan Tracy. Lily menenangkannya dengan buru-buru. Nona Tracy, jangan takut. Aku Lily. Sekarang kamu sudah aman. Tenangkan dirimu, tenangkan dirimu. Namun Tracy masih terus meronta dan berteriak tak henti. Seolah ia telah mengalami hal mengerikan. Daniel melesat maju dan berseru, "Minggir!" Beberapa perawat lekas mundur. Tracy kehilangan kendali. Ia mengambil sebuah jarum suntik dan melambaikan tangan dengan gila. Suntikan itu juga melukai lengannya. Daniel tak peduli bahaya. Ia lekas memeluknya erat. Jarum suntik itu menusuk ke dalam lengannya. Daniel mengabaikan rasa sakit, terus memeluk Tracy erat dan menenangkannya. Sudah aman, aku di sini, aku di sini. Tracy seperti kucing liar yang mengamuk. Ia masih tak berhenti meronta, tetapi tenaga Daniel lebih besar. Ia memeluk Tracy dengan erat, membuatnya sulit bergerak. Akhirnya ia menggigit leher Daniel dengan kuat, menggigit dalam seperti binatang buas yang sedang menggigit mangsa. Darah segar mengalir keluar, tapi Daniel tidak menghindarinya. Ia hanya membelai kepalanya dengan lembut, agar ia tenang kembali. Para perawat terkejut dan ketakutan. Mereka berdiri di samping dengan gemetaran. Beberapa saat kemudian, Tracy akhirnya tenang. Ia tertidur di dalam pelukan Daniel. Lily berkata dengan cemas, Tuan Daniel, Anda bertahanlah. Aku akan membantumu mengeluarkan jarumnya. Daniel menganggukkan kepala. Lily menggertakkan gigi dan mengeluarkan jarum dengan hati-hati. Untung saja tidak ada cairan di dalamnya. Tapi ini sudah cukup sakit. Apa yang terjadi? Kenapa dia jadi seperti ini? Daniel bertanya sambil mengernyitkan kening. Apa ada luka lain di tubuhnya? Aku sudah menyelidiki dengan teliti. Selain luka di punggung Nona Tracy, ada bekas luka di pergelangan tangan dan kaki. Aku juga sudah mengundang dokter ginekologi untuk memeriksanya. Katanya tidak ada tanda pelecehan dan tidak ada masalah lainnya. Aku juga tidak tahu kenapa ia berubah menjadi seperti ini. Apa karena mengalami trauma? Lily tidak paham. Keluarlah, Daniel memerintah. Baik, Lily keluar bersama perawat. Daniel memeluk Tracy yang sedang tertidur, mencium rambutnya dengan lembut. Ia benci dirinya sendiri yang tidak melindunginya dengan baik, membiarkannya terluka seperti ini. Melihat ia yang seperti ini, hatinya benar-benar sakit. Di saat bersamaan, ia pun sangat membenci Devina. Ia bersumpah di dalam hati, ia akan membalasnya berkali-kali lipat. Tok tok tok, tepat di saat ini terdengar suara ketukan pintu dari luar. Rian bertanya dengan hati-hati. Tuan Daniel, 3 anak itu menelepon mencari Paman Sanjaya.
Mereka bertanya situasi Nona Tracy. Bibi Juni juga tidak makan dan tidak tidur. Mereka sedang menunggu ibunya. Ketika mendengar ucapan ini, Daniel mengernyitkan kening. Ia telah berjanji malam ini akan membawa Tracy kembali. Anak-anak semua menantikannya. Tetapi Tracy sekarang seperti ini. Bagaimana bisa ia membawanya pulang? Setelah merenung beberapa saat, Daniel menjawab, "Siapkan mobil, aku pulang sebentar." Baik, Daniel mengelus pipi Tracy dengan lembut. Ia merapikan rambutnya yang berantakan. Ketika melihat bekas luka di pergelangan tangan, hatinya benar-benar sakit. Tiba-tiba ia melihat ada bekas jarum suntikan di pergelangannya. Ia lekas memanggil orang di luar. "Lily!" "Tuan Daniel." Lily membuka pintu masuk. "Kenapa di lengannya ada bekas jarum suntik?" Daniel bertanya sambil mengerutkan kening. "Sebelum Anda kemari, Nona Tracy juga mengambil jarum suntikan, lalu berhasil direbut olehku. Tanganku juga ditusuk olehnya." Lily mengulurkan lengannya untuk memperlihatkan kepada Daniel. "Lalu Anda kemari, ia menusuk Anda lagi." "Periksa sekali lagi." Daniel merasa ada yang tak beres. "Periksa dengan teliti." "Baik." Lily menganggukkan kepala. "Utus lebih banyak orang untuk menjaganya. Jika diperlukan, suntik obat penenang. Jangan biarkan dia melukai dirinya sendiri." Daniel memerintah. "Aku pulang sebentar. Agak malaman aku akan kembali." "Baik, Anda tenang saja."